izin sharing screen ya, saudari ya. Oke, saudari, bersuka cita bisa bertemu dengan saudari karena sudah setahun lebih ya. Berita kita minggu ini memang sangat aplikatif sekali ya. Mudah-mudahan saya nanti bisa membagikan kepada saudari ya. Dan mudah-mudahan juga saudari bisa mendapatkan berkat ya. Itu yang kita harapkan ya. Oke, saudari, topik kita minggu ini adalah dikuduskan oleh kebenaran untuk keluar dari diri kita sendiri ya, dan masuk ke dalam Allah Tritunggal bagi keesaan yang sejati ya. Menurut saya ada dua ayat kunci yang kita perlu perhatikan dalam minggu ini yang mengenai Yohanes pasal 17 ayat 17, di sana dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran ya. Firman-Mu adalah kebenaran ya. Terus ada Yohanes pasal 5 ayat 40, namun kamu tidak mau datang kepadaku ya, untuk memperoleh hidup yang kekal ya. Saudari, saya merasakan bahwa inilah keperluan kita hari ini ya. Khususnya di masa pandemi ini, saudari, kita benar-benar perlu dikuduskan oleh kebenaran. Kita juga benar-benar perlu masuk ke dalam Allah Tritunggal ya. Ada 3 poin yang saya rasa perlu menjadi perhatian kita minggu ini ya, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya setelah saya mungkin bisa sharing nanti saudari bisa bagi nikmat ya. Yang pertama, kita perlu mengenal apakah kebenaran itu ya. Kebenaran itu apa ya? Jadi kebenaran itu adalah realitas ilahi Allah Tritunggal dengan firman-Nya ya. Terus yang kedua, saudari, saya damba saudari juga memahami apa itu pengudusan dalam kebenaran. Pengudusan kebenaran, ini mungkin satu perhatian yang baru buat kita ya. Berpindah keluar dari diri kita sendiri dan masuk ke dalam Allah Tritunggal ya. Inilah pengudusan dalam kebenaran. Terus yang poin yang ketiga, saudari, adalah keesaan. Apa sih keesaan itu ya? Ternyata keesaan saudari yang merupakan hasil dari pengudusan dalam kebenaran ya. Terus saudari, kita mulai masuk mendetail ya. Apakah itu kebenaran ya? Saudari, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam pemulihan Tuhan kita sangat memustikakan kebenaran. Ya. Kebenaran itu adalah terang ilahi yang bersinar atas fakta-fakta Alkitab dan menyiarkan visi surgawi dan rohani dari fakta-fakta ini ke dalam diri kita. Ya. Kebenaran itu adalah Allah Tritunggal dengan firman-Nya. Ya. Dan kebenaran itu adalah realitas ilahi. Saudari, kita sering baca Alkitab, ya, tetapi Alkitab itu adalah sesuatu yang tertulis. Ya. Tetapi saudari, dalam pengalaman kita perlu mendapatkan kebenaran. Ya. Saudara kita ketika membagikan berita ini, dia mencontohkan satu ayat, Yohanes 17 ayat 17 mengatakan misalnya, semua kata kebenaran coba diganti dengan doktrin. Bagaimana perasaan kita? Ya. Misalnya, kuduskanlah mereka dalam doktrin. Ya. Kita akan tertawa, saudari. Ya. Tapi Tuhan mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ya. Saudari, kita perlu mengingat ya bahwa kebenaran itu adalah Allah Tritunggal dengan firman-Nya. Ya. Jadi firman Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari persona Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ya itu sama juga dengan menggunakan firman Tuhan. Sebaliknya, ketika kita menggunakan firman Tuhan datang kepada Tuhan, kita tidak boleh juga mengabaikan personanya. Jadi saudari, seperti di Yohanes tadi ayat 5:40 mengatakan, ya, datanglah kepadaku, ya, datanglah kepada Tuhan, yaitu persona Tuhan ketika kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Jadi saudari, nanti coba akan saya singgung ya, bagaimana fakta Alkitab ini bisa menjadi kebenaran di dalam pengalaman kita. Ya. Saudari, inilah pengalaman kita akan firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita mengalami firman Tuhan, membaca Alkitab, saudari, kita perlu ada pengalaman ini. Ya, baru bila dikatakan penuntutan kita akan firman Tuhan benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan, saudari. Saudari, firman Tuhan itu tidak cukup hanya diterjemahkan dalam berbagai bahasa ya. Tapi firman Tuhan itu perlu menjadi firman yang diterapkan ke dalam diri kita ya. Saudari, sering-sering kita kan punya grup ya, ada grup untuk membaca Alkitab ya. Tapi kita perlu berhati-hati saudari ya. Ketika membaca Alkitab, perlu firman yang tertulis ini menjadi
firman yang hidup. Ya, firman yang hidup ini menjadi firman yang diterapkan. Ya, jadi saudari hari ini ya, makin banyak baca Alkitab ya, harusnya makin kita mengasihi Tuhan. Makin banyak baca Alkitab ya, kita makin dikuduskan ya. Kenapa saudari? Nah, ketika kita datang kepada firman yang tertulis ya, di situ ada roh yang menyinari ya, menggunakan doa-doa kita yang dibawakan di dalam roh kita, saudari, maka firman yang tertulis, fakta-fakta Alkitab ini ya, saudari, bisa menjadi firman yang hidup ya. Maka saudari, hari ini kenapa kita perlu mendengarkan firman Tuhan? Perlu mengucapkan firman Tuhan, saudari. Supaya apa? Firman yang tertulis ini bisa menjadi firman yang hidup, saudari. Ya. Dan firman yang hidup ini, saudari, kita doakan ya. Kita menggunakan roh kita, membaurkan roh kita sehingga menjadi firman yang diterapkan. Firman yang diterapkan adalah kebenaran, saudari. Firman yang diterapkan adalah satu visi yang mengendalikan kita ya. Jadi tahu saudari, saya ulang lagi ya, ketika datang kepada firman yang tertulis ya, jangan memisahkan firman dari pemberi firman. Jangan memisahkan Tuhan dari perkataannya. Sama seperti kita hari saudari. Perkataan saya berarti ada persona saya, saudari. Perkataan Tuhan ada persona Tuhan. Jadi membaca Alkitab, membaca firman tertulis, saudari, perlu datang kepada persona Tuhan. Kalau tidak ada persona Tuhan, kalau tidak ada roh itu, saudari, maka pembacaan kita hanya menjadi satu doktrin, hanya menjadi satu pengetahuan. Saudari, doktrin, pengetahuan itu tidak begitu berguna. Yang berguna adalah kebenaran. Yang berguna adalah firman yang hidup, firman yang diterapkan. Ya. Jadi saudari, kalau kita sudah mendapatkan kebenaran sedemikian rupa, ya, kita datang kepada firman Tuhan, ya, kita mendoakan firman Tuhan, saudari. Akhirnya firman ini menjadi satu kebenaran buat kita, ya. Saudari, kita pasti dikuduskan, ya, pasti dikuduskan, ya. Saudari, banyak mungkin di dalam pemulihan Tuhan ini awalnya bukanlah generasi kedua, kayak saya adalah generasi pertama, ya. Saya masuk dalam pemulihan Tuhan karena kebenaran, saudari, bukan karena doktrin, ya. Ketika kita datang kepada firman Tuhan, kita melihat kebenaran. Nah, kebenaran inilah yang memerdekakan kita, kebenaran inilah yang menguduskan kita, ya. Saudari, saya masih ingat waktu saya masih kuliah, saudari, ya, saya melihat kebenaran ini, ya. Misalnya mengenai kebenaran gereja lokal, saudari. Mengenai kebenaran mengenai imam Injil Perjanjian Baru. Ya, saudari, gereja dalam satu lokal ada satu gereja. Ya, dalam gereja ada imam-imam. Kitalah imam-imam Injil Perjanjian Baru yang tidak perlu perantara datang kepada Tuhan. Tidak ada hierarki, saudari. Nah, saudari, ketika melihat kebenaran ini memerdekakan saya. Kebenaran ini menguduskan saya. Setiap hari perlu datang kepada firman, ya. Perlu membawakan firman dengan roh yang hidup di dalam kita, ya. Perlu firman kebenaran ini menjadi firman yang roh. Syukur hari ini kita bisa melihat ini, saudari. Hari ini, saudari, ya, kita perlu hati-hati, ya. Hari ini banyak Zoom, ya, banyak Bible study, saudari. Kita dengan duduk manis di rumah, kita bisa mendengarkan firman. Tetapi hati-hati, saudari. Kadang-kadang kita bisa kendor, ya. Kita tidak dikuduskan, ya. Kita mohon maaf, kita bisa sembrono, saudari, ya. Tidak dengan roh doa, ya, mendengarkan saudara kita yang berbicara, ya. Saudari, ini akan susah, ya. Firman itu, ya, perlu didengarkan, perlu diucapkan, perlu didoakan, saudari. Tidak bisa hanya mendengarkan tanpa doa, saudari. Ada firman yang disampaikan melalui Zoom, ya, disampaikan mungkin melalui konferensi video, saudari. Tidak ada doa, ya. Tidak ada pembauran firman dengan doa, saudari. Tidak ada pembauran firman dengan roh, saudari. Wah, saudari, itu akan menjadi satu rutinitas, itu akan menjadi doktrin bagi kita. Saudari, itu yang berbahaya. Ya, saya merasakan ketika sekarang ini begitu gampang sekali untuk mendapatkan firman. Tetapi ada satu kendala, saudari. Kita sembarangan, ya. Kita menjadi sembrono, saudari. Kita jadi kurang berdoa, saudari. Ya, saudari, justru melalui pandemi ini, ya, Tuhan ingin membawa kita kepada hal yang mendasar, saudara, yaitu berdoa, ya, berdoa dengan 2-3 orang, mendoakan firman, saudara, ya. Jadi, saudari, ini perlu kita lakukan. Kalau kita tidak kembali ke hal mendasar ini, saudari, wah, ini akan berbahaya.
Semakin kita lama pandeminya saudari, bukannya kita makin mengasihi Tuhan ya, malah kita makin jauh dari Tuhan saudari. Kenapa? Karena kita tidak membaurkan firman dengan doa. Kita tidak membaurkan saudari firman dengan roh itu saudari. Jadi saudari, kita perlu melakukan ini setiap hari ya. Penyegaran pagi datang kepada Tuhan, buka Alkitab atau buka FKKP, doakan itu saudari. Doakan ayat-ayat yang didua bacakan. Ya, saudari misalnya Yohanes 17 ayat 17, ayat kunci saudari firman ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Oh Tuhan, kuduskanlah kami. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Tuhan Yesus, kami mau dikuduskan. Kuduskan kami Tuhan dalam kebenaran. Tuhan, firman-Mu itu adalah kebenaran. Tuhan, firman-Mu itu adalah kebenaran. Tuhan, perkataan-Mu adalah kebenaran. Tuhan, saya mau perkataan-Mu. Saya mau kebenaran. Nah, saudari, kita doakan sedemikian. Kita terapkan firman-Nya. Ya, kita baurkan firman dengan doa-doa kita. Saudari, kita akan hidup. Ya, kita akan bersuka cita. Kita akan bertemu dengan pemilik firman itu. Kita akan berkontak dengan Tuhan kita, saudari. Saya merasa ini perlu, saudari. Ya, kemudian, saudari, ya, ketika kita dikuduskan, ya, ketika kita mendapatkan kebenaran, saudari, pengudusan dalam kebenaran ini akan menghasilkan kesatuan. Ini akan menghasilkan keesaan sejati, saudari. Saudari, inilah doa Tuhan di dalam Yohanes pasal 17. Sebelum Tuhan disalibkan, dia berdoa supaya kita satu, saudari. Dia berdoa bukan hanya satu yang sempurna, kesatuan yang sempurna, saudari. Artinya apa, saudari? Kesatuan itu adalah satu kemuliaan. Kemuliaan hanya ada di dalam kesatuan, saudari. Kesatuan adalah satu kesaksian yang tinggi yang ingin Tuhan dapatkan di dalam kita, saudari. Saudari, melalui firman kebenaran, ya, kita dikuduskan, saudari, kita menjadi esa, kita menjadi satu, saudari. Saudari, kesan yang sejati, ya, perlu kita dapatkan melalui firman kebenaran. Bukan karena kita satu suku, bukan karena kita seleranya sama, bukan karena pikirannya sama, saudari. Tetapi karena apa? Dikuduskan dalam kebenaran, ya. Saudari, kalau kita dikuduskan, ya, maka dengan spontan kita bisa esa, ya. Faktor-faktor perpecahan itu akan disingkirkan, saudari. Percayalah, saudari. Percayalah kepada firman Tuhan, ya. Ambisi kita, ya, keduniawian kita, saudari. Opini-opini kita, ya. Terus apalagi, saudari, peninggian diri kita, saudari, pasti akan disingkirkan. Hari ini saya bilang, saudari, ada satu poin di dalam diri kita yang perlu, khususnya banyak sosial media, saudari, mengenai opini-opini, ya, saudari, mengenai pendapat-pendapat kita, saudari, ya. Kalau kita dikuduskan dalam kebenaran, kita tidak akan sembarangan mengutarakan pendapat kita, opini kita yang memecah belah hidup gereja, saudari. Saudari, kesan itu jauh lebih penting, ya, daripada komen kita, saudari. Memang sosial media sekarang, Instagram ada komennya, ada like-nya, ya. Facebook ada komennya, ada like-nya, saudari. Sekarang semua sosial media, ya, Twitter juga seperti itu, ya. Hati-hati, saudari. Hidup gereja bukan sosial media, ya. Hidup gereja adalah keluarga Allah. Hidup gereja adalah pengudusan, ya. Jadi saudari, kita perlu dikuduskan dalam kebenaran, ya. Kalau saya punya komen, ya, saudari, punya pendapat, tetapi saudari, pendapat saya merusak keesaan gereja, merusak kesatuan yang sejati, saudari, saya perlu berhenti, ya. Saya perlu mandek, saudari. Saudari, pengudusan inilah yang membuat kita esa, ya. Saudari, pengudusan ini juga menjaga kita berada dalam Allah Tritunggal. Saudari, pernah nggak merasakan berada dalam Allah Tritunggal? Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 5, ya. Di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Saudari, ini berbicara mengenai berada di dalam Allah Tritunggal. Di dalam diri kita ada perpecahan. Di dalam diri kita banyak hal-hal negatif, saudari. Tapi di dalam Allah, ya, kita banyak kemuliaan. Bahkan Tuhan mengatakan, aku memberikan kepada mereka kemuliaan, ya. Supaya apa, saudari? Supaya kita bisa esa, saudari. Saudari, Tuhan memberikan kita hayat yang kekal, ya. Tuhan memberikan kita kemuliaan. Tuhan memberikan kita firman-Nya, saudari. Supaya apa, saudari? Kita berada dalam Allah Tritunggal. Supaya kita bisa satu, saudari. Jadi, saudari, inilah keperluan kita, ya. Amen. Nah, saudari, kesatuan itu ada berbagai level, saudari.
Yang pertama tadi kesatuan yang sejati, ya. Yang kedua adalah kesatuan yang sempurna, saudara. Saudari, untuk kesatuan yang sejati, ya, kita hanya perlu berada dalam Allah Tritunggal, ya. Tapi untuk kesatuan yang sempurna, saudari, Allah ini perlu hidup beroperasi di dalam diri kita, ya. Saya ulangi, saudari, ya. Tuhan ingin kita satu, ya. Tuhan ingin kita esa, ya. Tapi kesatuan yang sejati adalah kesatuan Allah Tritunggal. Kesatuan yang berada dalam Allah Tritunggal. Kesatuan yang sempurna adalah, saudari, ketika kita berada dalam Allah Tritunggal, ya, Allah Tritunggal ini saudari beroperasi penuh di dalam diri kita, ya. Jadi saudari, inilah doa Tuhan. Tuhan berdoa untuk murid-murid. Bukan hanya untuk murid-murid, saudari. Dia berdoa untuk orang yang percaya kepada pemberitaan murid. Supaya apa? Supaya mereka satu, saudari. Artinya apa, saudari? Inilah satu kedambahan Tuhan. Ya, kalau orang, mohon maaf ya, mau meninggal, ya, saudari, ya. Orang tua mau meninggal, saudari. Biasanya dia ada satu pesan. Nah, Tuhan kita saat itu, ya, mau menempuh kematian, dia ada doa, ya, dia ada pesan kepada murid-murid supaya apa? Mereka satu, saudari. Supaya dia esa, saudari. Saudari, semoga doa Tuhan ini, ya, menjadi doa kita juga, ya, di Solo Raya, di seluruh dunia, saudari, kaum Saleh satu, ya, kaum Saleh esa, saudari. Inilah keperluan kita, saudari. Karena saudari, supaya kita esa sejati, kita perlu keluar dari diri kita, ya, dari diri sendiri masuk ke dalam Allah Tritunggal. Amin. Nah, supaya kesatuan kita ini semakin sempurna, saudari, ketika kita berada dalam Allah Tritunggal, kita mengizinkan Dia hidup dan beroperasi di dalam diri kita, saudari. Saudari, ini pengalamannya mungkin tidak enak, ya. Pengalamannya ini tidak mudah, saudari. Tapi saudari, kita perlu tahu, ya, bahwa Tuhan mendambakan ini. Ya, Tuhan menginginkan ini. Inilah satu kemuliaan, saudari. Saudari, saya ingin memberikan kesan, ya, kepada saudari, ya. Saudari, kalau kita datang ke satu keluarga, ya, bapak, ibu, anak, ya, kompak, ya, esa, ya, bisa organik satu, saudari, ya. Istrinya tahu apa yang diinginkan oleh suaminya, anaknya juga tahu, ya, saudari, ya, bisa saling peduli, bisa. Saudari, ini mungkin contoh keluarga, saudari. Kalau kita punya hidup gereja yang sedemikian, itulah kesatuan, saudari. Ya, saudari, misalnya saudari sekarang ada yang pandemi, ya, ada yang isoman, ya. Saya melihat ada beberapa saudari yang berkoordinasi, ada yang memasak, mengirimkannya, saudari. Mungkin tidak ada fotonya, saudari. Tidak ada fotonya, saudari. Mereka berdoa bersama, mendoakan apa yang bisa kita lakukan, saudari yang isoman, ya. Mereka mengirimkan makanan, ya, saudari, berkoordinasi bersama, ya. Ini sangat mengharukan, saudari. Inilah hidup gereja, bukan foto-foto, saudari, bukan komen-komen, saudari. Tetapi apa? Ada satu praktek keesaan. Saudari, inilah keperluan kita, ya. Perlu kesatuan sejati. Kita perlu keluar dari diri kita sendiri, keluar dari pendapat kita, keluar dari ambisi kita, keluar dari peninggian diri kita, saudari, masuk ke dalam Allah Tritunggal, ya. Masuk ke dalam kesatuan Allah Tritunggal, saudari. Jadi, saudari, inilah kedambahan kita. Semoga kita memberikan izin, ya, kepada Tuhan untuk beroperasi di dalam kita sepenuhnya, untuk hidup di dalam diri kita, menguasai diri kita, saudari. Nah, kalau kita mendapatkan ini, saudari, kesatuan yang sempurna ini, wah, hidup gereja kita begitu luar biasa, ya. Begitu organik, saudari, ya. Saling memperhatikan, ya, saudari. Saudari, saya merasa ketika melihat ini, ya, sungguh mulia, saudari. Oh Tuhan, Tuhan mendambakan ini. Kita sering mengatakan kedambahan Allah adalah ekonomi Allah, ya. Tetapi saudari, dalam prakteknya apa ekonomi Allah? Kesatuan, saudari. Keesaan, saudari. Itulah satu kemuliaan, ya, yang sangat mengharukan banyak orang, saudari. Inilah yang perlu kita praktekkan, yang perlu kita terapkan, saudari, ya. Oke, saudari, saya merasa bebannya sudah cukup, ya. Saya ingin memberikan satu kata kesimpulan, ya. Apa yang perlu kita lakukan hari ini, saudari, ya. Hari ini, saudari, ada dua hal, ya. Yang pertama, setiap hari, saudari, kita perlu melakukan perpindahan, ya. Keluar dari diri kita sendiri dan masuk ke dalam Allah Tritunggal, ya. Melalui apa, saudari? Dikuduskan dalam kebenaran, melalui membawakan firman kebenaran dengan roh di dalam roh kita, ya. Jadi, saudari, semoga kita mempraktekkan ini, ya. Misalnya penyegaran pagi, saudari.
Pokoknya saudari, kalau tidak doa, jangan penyegaran pagi. Amen. Kalau tidak doa, tidak baca FKKP saudari. Kalau tidak doa saudari, ya jangan baca firman saudari. Nah, ini kita perlu praktekkan. Kita perlu mendorong diri kita untuk berdoa saudari. Ya, mendoakan firman. Ya, mendoa bacakan firman saudari. Kita praktekkan dalam hidup gereja kita. Kita praktekkan dalam hidup keluarga kita saudari. Inilah yang menjaga kita, inilah yang menguduskan kita, ini yang membuat kita hidup, ini yang membuat kita aktif saudari. Ya, semoga Tuhan mendapatkan mulia. Saya cuma bisa bagi sedikit. Tuhan berkati saudari. Amin.